malam, selamat bertemu di Andrioan Channel di konten dialektikanya Andrio, dan kali ini masih di temanya ngopi bareng Andrio, ngobrol pintar bareng Andrio. Dan seperti yang kita tahu dan kita dengar di luar, Roni itu kan awalnya bekerja. Ya. Bekerja di salah satu bank swasta ya. Mandiri Syariah lah kita sebut aja, tidak apalah, kan bisa endorse Mandiri, atau nanti Mandiri Syariah perlu kita kan untuk endorse lagi, tidak ada masalah. Dan sebelumnya itu bekerja di Mandiri Syariah. Kemudian tahu-tahu memutuskan resign. Nah ini kan saat semua anak muda di Sawah Lunto ini berkejar untuk bekerja, walaupun jadi, maaf, bukan kita merendahkan atau ini arti pegawai kontrak, pegawai honor dan sukarela, kan banyak kita dengar di luar. Kadang-kadang untuk jadi sukarela dia hanya jadi pegawai sukarela, yang namanya sukarela pun sampai menurut pejabat, menurut wali kota, menurut wakil wali kota, menurut anggota dewan gitu kan, untuk jadi sekedar untuk bisa pakaian baju dinas. Nah artinya apa? Kita melihat di situ kan sangat ingin seseorang itu mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah ini sudah bekerja, kemudian tahu-tahu kita dengar keluar dan kemudian menjadi penjual kopi. Nah ini menarik, ini kita bahas. Kenapa Ron? Oke, sebelumnya saya hello dulu ya sama boleh abang ya. Oke. Hai. Sapa-sapa dulu lah. Nama channelnya apa bang? Andrioan Channel ya. Salam buat semua pemirsanya atau apa ya bang? Sahabat Andrio lah. Sahabat Andrio lah lebih tepatnya kan. Ya, bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Bagi yang sudah subscribe jangan lupa tonton sampai habis, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya biar setiap pemirsa mengetahui setiap ada konten baru di perkembangan di channelnya Andrio. Dialektika Andrionya di sini. Iya. Oke Ron, silakan. Oke, menanggapi yang ditanyakan tadi ya, abang atau apa ya? Bapak, abang lah. Abang ya, jadi lebih nanti santai. Daripada panggil bapak, panggil om kan, om senang om bayar kan nggak bagus. Panggil abang aja. Enak dong kalau saya panggil om, saya dibayar di sini gitu. Om senang om bayar. jangan. Tapi kalau abang nanti cuma thank you doang kan, nggak enak juga. Oke Ron, itu kenapa? Kita lebih ke konten nih sekarang. Sudah bekerja, kemudian memilih resign dan memilih jadi seorang penjual kopi. Itu kan luar biasa tuh. Luar biasa ya. Oke, gimana itu? Gimana ceritanya? Sebenarnya gini kan, hidup itu bagi saya itu adalah pilihan kan. Mau kita jadi apa, mau kitanya cita-citanya seperti ini, tapi dalam kita menjalani itu pasti ada kita mengalami suatu pasang surut lah ya, pilihan ya. Kemajuan dalam dalam apa ya, dunia kita itu pasti berubah gitu. Mindset berkembang gitu kan ya. Berkembang, jadi seiring perkembangan zaman juga gitu. Jadi dulu emang di awal mulanya mulai berkarir gitu, sebelumnya nggak di bank juga langsung gitu bang. Nah, jadi mulai dapat job itu kita di salah satu perusahaan leasing juga gitu. Leasing, oke. Awalnya di leasing. Di finance. 1 tahun. Jadi coba-coba juga masuk ke yang lebih elit dikit lah gitu kan. Ada penaikan penerimaan ya, penerimaan ya. Kita coba tes waktu itu di tahun 2013 kalau nggak salah gitu kan. Di Mandiri Syariah ini. Ya, dan itu pun nggak langsung diterima gitu. Jadi di tahun 2013 itu udah tes kedua gitu, udah 2 kali kita coba untuk masuk ke sana baru diterima gitu. Artinya tidak langsung manis ya perjuangannya. Artinya adalah sebuah perjuangan, 1 kali tes tidak jebol, tes yang kedua baru jebol. Di tes kedua itulah baru kita Artinya ada sebuah perjuangan untuk bisa dapat bekerja. Pasti gitu. Tahu-tahu. Nah, ini kan yang jadi pertanyaannya, sudah dengan perjuangan, kemudian tidak lulus, kemudian menjadi lulus, kemudian memilih resign. Nah, ini ada apa? Jadi seperti itulah, kita kan pasti di dalam hidup ini kita pasti menginginkan sesuatu yang lebih indah gitu.
Bagi Indah, saya lebih itu indah ya, lebih indah gitu. Kita catat nih lebih indah. Lebih indah kenapa? Lebih indah itu ya mungkin kita balik lagi ke belakang di 5 tahun ke belakang itu kita pengen jadi wah ini pekerjaan yang seperti ini wah menurut kita di Wah mindset gitu kita ya. tuh, wah gitu Kerjanya kan. di bank ya, Bank di gitu bank kan. ya, oke. Tapi setelah kita masuk ke sana kan pasti adalah namanya titik jenuh seseorang tuh pasti ada. Iya, gitu. iya. Terus mungkin plan seseorang tuh ya pasti ada target-targetnya lah gitu kan. Kalau udah planning dia yang satu ini udah kecapai, mungkin dia pengen yang lebih. Oke, Itulah oke. manusia itu kan sifatnya makhluk sosial gitu. Oke, tadi Bang Rio catat ada keinginan lebih indah. Iya. Kan ada tadi kalimat lebih indah yang kita tangkap ya. Kemudian kenapa gitu kan? Ini kan kalau kalimatnya lebih indah. Ini kan seolah-olah kerjaannya udah di bank. Iya, Kemudian ada salary yang diterima setiap bulan rutin. pasti. Nah, ini jual kopi nggak pasti gitu kan. Nah, kecuali misalnya ini dari kerja di bank kemudian naik jadi manajer di mana gitu kan. Kita keluar dari sini resign kemudian kita masuk ke perusahaan yang mungkin maaf dalam tanda kutip bukannya merendahkan atau bagaimana kerjaan di bank ya. Mungkin jadi manajer di perusahaan apa gitu yang lebih mapan gitu kan. Iya. Nah, ini tahu-taunya jadi penjual kopi gitu kan. Nah, itu apa? Padahal kalau dibilang-bilang kan pastinya orang tua kan berharap mungkin dengan sudah menyekolahkan, sudah menguliahkan kan kalau nggak salah juga sudah sarjana ya. Iya, S1 juga. Udah S1 juga di salah satu perguruan tinggi di Padang. Nah, ternyata harapan orang tua itu kan pupus tuh dengan, wah anak sudah dapat kerja, kemudian malah sudah dapat kerja, malah resign di saat orang lain mencari pekerjaan. Iya. Nah, lebih indah yang bagaimana nih menurut seorang Roni Andika? Coba. Jadi kembali ke diri kita masing-masing ya. Jadi mungkin di suatu saat keputusan itu terjadi, pasti sebelumnya saya juga sudah Pastilah ada pertimbangan-pertimbangan itu pastilah. Pertimbangan- Untuk sampai ke sebuah pilihan banyak. pasti ada pertimbangan ya. Dan langkah-langkah pun udah dimulai dari jauh-jauh sebelum itu gitu. Jadi mulai terjadinya sampai sekarang ini kan. Itu saya mulai meniti karir di dunia bisnis itu yang ibaratnya milik kita sendiri gitu Iya, kan. iya. Itu di 2016 kita udah mulai mencoba-coba bisnis gitu kan. Kenapa tidak gitu kan. Kalau tidak salah juga ada parfum gitu kan. Ya, mulai dulu berawal dari parfum gitu kan. Jadi alhamdulillah berkembang di tahun 2019 itu mulailah nambah usaha satu lagi gitu kan ya. Salah satunya jualan kopi nih. Jualan kopi ini gitu kan. Ya pasti kita untuk memutuskan suatu hal yang sekarang ini kalau nggak lebih Pasti kita tidak akan pilih. Oke, jadi satu lebih indah ini terjawab ya. Artinya tetap ke depan tuh adalah money oriented ya. Artinya bagaimana kita bisa mendapatkan hasil atau income yang lebih besar. Nah, Pasti. padahal ini kalau kita berandai-andai Ron, bekerja kemudian berusaha di luar. Artinya satu salary wajib, ya kemudian income tambahan dari luar. Itu kan dapat double. ya double. Nah, ini masih belum terjawab. Kenapa resign gitu? Atau karena apa ya? Karena memang usaha ini harus kita handle sendiri atau tidak bisa di manajemen dengan yang lain. Iya. Jadi di suatu saatnya kalau kita udah mulai. Tapi ini sambil minum ya, Ron ya? Ya, terus silakan, Bang. Ini dari RA Coffee Latte ya? Kopinya dari Roni ya? Ini produk kita sendiri ya dari Oke, RA oke. Coffee Latte. Cuma kemasannya bukan yang kemasan kita sendiri, ini kemasannya umum. Kemasan umum ya? Oke. Kalau karena dadakan ya nggak yang. produk Tapi ini yang ini variannya apa tadi nih? itu tuh Italian vanilla. Ah. Kebetulan salah satu produk kita juga. Dan itu emang kreasi sendiri. Kreasi sendiri? Produk kita juga sendiri. Jadi ini brandednya RA Coffee Latte ya? RA Coffee Latte, oke. Ya. Nggak apa lah, kita endorse dikit lah di sini. Oke, terus gimana? Ini risetnya belum terjawab. Jadi kalau ngomong riset gitu, pasti ada target yang sudah tercapai. Oke. Dan kita pengen target itu lebih dan lebih lagi gitu. Jadi seseorang tuh pasti pengen kemajuan. Ada lonjakan? Naik. Bukannya datar-datar itu kan. Oke. Jadi saya kurang tertantang juga sih gitu, Bang. Kurang tertantang dengan apa yang sudah didapatkan waktu itu. Iya. Bukan dalam artian kata ada sesuatu yang lain gitu ya. Oh tidak gitu kan.
Jadi di awalnya resign itu mulai udah yakin kita untuk meninggalkan pekerjaan yang sekarang ini. Jadi dengan pertimbangan ya untuk menghandle usaha udah gimana minim waktu gitu. Minim waktu dan ini harus kita jaga karena ini aset. Fisik pun kita jaga gitu dan juga kita punya tanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita jalani. Oke, berarti terjawab. Artinya sudah tidak punya lagi waktu karena sudah mepet kan dengan pekerjaan, kemudian dengan ini kemudian dilihat ini efeknya lebih punya prospek yang lebih bagus gitu kan. Artinya menjadi seorang entrepreneur itu ternyata lebih baik ya karena memang di salah satu hadis kan disebutkan bahwa salah satu pintu rezeki itu dari banyaknya itu dari 20 ya 19 dari 20 pintu rezeki itu adalah tijaroh. Artinya Roni sudah beranjak dari pintu yang kecil ke pintu yang lebih besar. Tijaroh itu berniaga gitu kan seperti yang diapain. Berarti artinya kita lebih mendapatkan space ya, ruang yang lebih besar bagaimana untuk mengembangkan sisi sayap-sayap bisnis. Karena memang dalam entrepreneur itu, dalam dunia usaha itu tidak ada yang langsung semuanya langsung besar. Pasti ada proses gitu kan. Nah, oke. Terjawab ternyata risetnya itu ternyata memilih menjadi entrepreneurnya dan jadi owner RA Coffee Latte ya? Iya, Coffee Latte. Coffee Latte. Bahasanya bahasa Indonesia aja berarti. Coffee bahasa Inggris lah ya. Oke lah. Whatever lah ya. Roni Coffee Latte. Oke. RA Coffee Latte. Kenapa kemudian memilih ini? RA Coffee Latte ini kenapa gitu? Jadi sebelumnya kembali ke usaha yang sebelum gitu kan. Jadi di usaha yang sebelum tuh di parfum itu udah dikasih brand juga itu RA Parfum Paris. Ya. Jadi RA ini adalah singkatan dari nama saya sendiri gitu, Roni Andika. Oh, Roni Andika. Berarti RA itu Roni Andika ya. Oke. Jadi bukan ada niru-niru yang lain. Jadi berarti ini brandednya kita sendiri berarti. Iya. Oke, berarti pokoknya sama nama kita juga. Oke, berarti brandnya dari kita sendiri. Oke. Iya. Lalu kemudian gimana perjuangannya Ron di RA Coffee Latte ini? Kalau kita udah dalam usaha ya Ron, yang namanya jatuh bangun itu sih udah biasa. Gitu. Itulah mental seorang entrepreneur itu. Ya harus kita siap gagal pertama gitu. Jangan kita siap gagal. Oke. Kita catat nih siap gagal. Oke, lanjut. Ya. Jadi kalau kita punya mental nggak untuk maju, untuk mengeksplor, eksplorasi ya. Ya, eksplor kita ini bisa nggak gitu. Dan bisa nggak tuh bagi saya nggak, saya harus bisa gitu. Kalau kita pengen sukses, jangan separuh-separuh, yakin harus gitu. Tadi Bang Ria tangkap kalimat harus siap gagal. Artinya ini juga pembelajaran bagi teman-teman di luar, walaupun juga sudah banyak yang berusaha di luar sana, yang mungkin punya pendapat yang sama. Tapi ini kan sebuah jiwa entrepreneur sejati nih yang ditanamkan, yang juga kita akan berikan semangat itu kepada yang lain. Siap gagal. Berarti kan apapun yang akan kita lakukan di luar sana, mau jadi apapun ya, mau jadi pegawai, mau jadi entrepreneur, mau jadi penjual kopi, mau jadi apapun, disiplin ilmu kita di luar sana, siap gagal itu penting. Pasti. Karena kalau kita sudah menyiapkan sebuah kegagalan, kita tidak akan pernah mengenal kata kecewa. Tapi Bang Rio punya semacam filosofi, jangan pernah katakan tidak bisa. Don't say I cannot, but say I can. Tapi katakan saya bisa. Harus bisa. Berarti setuju kan dengan filosofi itu? Pasti. Oke. Dan ini kembali juga Ron. Sudah sampai sejauh mana ini perkembangan usaha RA Coffee Latte? Kalau di dalam usaha yang Coffee Latte ini, alhamdulillah ya udah memasuki bulannya kalau dari risetnya baru masuk ke bulan ke-7. Berarti belum sampai tahunan ya, baru bulan ini ya? Kalau yang dilakukan sambilan, sebenarnya kerja juga. Oh ya, berarti udah jalan sekian tahun. Udah tahun. Tapi udah dihadapi full setelah resign baru sekitar 7 bulan. 7 bulan ini. Jadi alhamdulillah juga. Jadi setelah full untuk ngurus ya. Untuk ngurus usaha kita sendiri. Malah lebih berkembang. Ya, insya Allah. Alhamdulillah juga. Udah punya beberapa cabang juga gitu. Oke, cabang ya. Iya. Berarti ini franchise. Franchise
bagi orang yang join sama saya sih gitu. Berarti ada peluang. Kita kan ingin menyampaikan ini. Kalau memang ada yang mau bergabung dengan RA Coffee Latte, terbuka peluang kan? Insya Allah. Terbuka peluang. Tapi kita juga punya manajemennya. Buat join bisa, tapi kita punya manajemen lokasi. Ibaratnya kita jangan sembarang kasih orang pengen join kan. Ibaratnya untung bagi saya nih, Bang. Tapi kalau saya nggak punya manajemen itu sendiri, bisa saja kan usaha ini dekat-dekatan bentrok, ya kan, bentrok jadi malah tidak jalan ya, gitu. Tidak sama-sama tidak maju, itu malah merugikan mereka sendiri gitu kan, bukan kita kan. Kalau efeknya ke kita, ya ibaratnya nggak enak juga kan, Bang. Membuat persaingan antar antar jaringan ya. Iya, jaringan. Oke. Klien lah ibaratnya, kerennya gitu kan, klien kita sama klien kita deketin, jadi sementara pasarnya itu juga, marketnya satu, marketnya satu. Berarti tinjauan lokasi itu penting di dalam kita membangun jaringan ya. Selama yang saya jalani memang seperti itu. Oke. Berarti sudah dalam dihadapi selama 7 bulan setelah by resign. Ternyata berkembang ini menjadi beberapa cabang. Udah berapa cabang sekarang nih RA Coffee Latte? Kalau di total sih ini nggak apa-apa disebutin. Nggak apa-apa. Ini kan kita buat tayangan nih. Nggak apa. Artinya apa? Kita berbicara hari ini sebetulnya niatnya adalah bagaimana memotivasi kaum muda, generasi muda di Kota Sawalunto, bahwa pekerjaan makan gaji itu adalah 1 dari 20 pintu rezeki. Nah, kenapa kita berkutat di 1 pintu rezeki? Jadi PNS itu susah, jadi pegawai kontrak itu susah, jadi ini susah, itu wajar karena itu 1 pintu. Kita berebut di 1 pintu, padahal banyak 19 pintu lagi di luar yang disediakan Tuhan gitu loh. Nah, sekarang kita ini memotivasi generasi muda Sawalunto agar jangan malu menjadi seorang entrepreneur. Karena apa? Ya kita sebutlah konglomerat, kita nggak sebut nama ya. Sebesar apapun pendapatanmu hari ini, kalau kamu masih makan gaji, maka kamu kacung. Tapi kalau sekecil apapun pendapatanmu hari ini, karena itu adalah usahamu sendiri, maka kamu jadi bos. Dan merasakan Ron, sekarang perbedaan dari dulu kerja makan gaji dengan sekarang malah menggaji orang. Malah kan dengan itu kan kita bisa gaji orang, ada punya karyawan juga. Nah, apa kira-kira itu? Kalau kepuasan batin pasti banget gitu kan. Walaupun kecil bos ya. Kita jadi bos, walaupun kecil-kecil jadi bos. Bos kecil. Tapi orang yang besar pun mulai dari yang kecil, Ron. Dari yang kecil. Artinya kita yakin dan percaya, sama juga kita mungkin karena ini masih studio musik ya. Kita ingat Lok Zelebor. Lok Zelebor itu sekarang malah jadi penyedia event terbesar di Indonesia dengan banyak itu, padahal kalau kita baca awalnya sebelum dia jadi seorang pelaku usaha besar di entrepreneurnya musik, dunia musik dan entertainment, itu awalnya dia menyewakan sound system rumahan seperti tip kompo, kecil-kecilan untuk acara ulang tahun temannya malah. Bos kecil itu. Sekarang dia menjelma menjadi bos besar di Belantika Musik dan dunia entrepreneur musik Indonesia nomor 1. Nah, jangan sedih hari ini. Mungkin Roni jadi bos kecil. Walaupun Bang Rio bilang ini bukan bos kecil lagi, bos menengah lah. Karena mungkin ada lagi bos-bos lain yang di atas kan. Tapi kita nikmatin proses, Ron. Proses itu memang harus dimulai dari yang kecil. Dan waktu kita bisa menikmati proses, maka nanti hasilnya lebih manis. Pasti. Satu hari nanti. Yang penting itu tetap dijalankan, tetap kita manajemen dengan baik. Nah, kemudian sudah berapa cabang sekarang, Ron? Tuh nggak apa-apa, kita tayangin ini untuk sebagai motivasi nih. Kalau yang kelolaan saya sendiri ya, ibaratnya ini memang usaha ini memang saya yang punya gitu kan. Itu ada 6 yang dihandle sendiri kan, tapi kalau udah franchise-nya udah masuk 17. Wah, 17. Masuk ini karena ada pandemik sekarang. Ini ada beberapa daerah yang sudah inden, itu kita nunggu. Malah masih ada yang inden. Berharap coronanya cepat pergi, langsung closing lagi gitu. Kan. Luar biasa ini. 6 dikelola sendiri. Artinya 6 gerai ya. 6 gerai itu dikelola sendiri atas nama kita sendiri. Berarti kan
di 6 gerai itu kita bisa menggaji beberapa karyawan. Kan nggak mungkin kan 6 gerai kita kelola sendiri, kita yang langsung ini nggak mungkin. Pasti karyawan. Pasti punya karyawan kan. Artinya 6 gerai kita kelola sendiri, kemudian 17 franchise cabang. Iya. 17 dengan yang 6, berarti ada 11. Udah di itu yang franchise sudah di luar yang punya kita. Di luar yang punya kita, berarti 23 semua. 23, luar biasa. Artinya ini bukan bos kecil lagi nih Ron. Berarti satu waktu ini bisa ngajak Bang Rio bisa ngopi lebih dalam ini Ron. Boleh kalau Berarti kalau cuma bawanya 2 tadi nih terlalu sedikit malah ya dengan 23 cabang ini. Oke, kan kita tertarik. Ya. Artinya apa? Dulu kita makan gaji. Ya. Sekarang kita gaji orang. Artinya ada pergeseran mindset Yeah. dari seorang kacung. Yeah. Kacung ya kita bilang ya. Ibaratnya Tanda kutip Pion. bukan merendahkan artian apa. Artinya kita melihat ini dari dunia apa? Yeah. Tangan di atas itu akan lebih bagus daripada tangan di bawah. Kalau Yeah. kita makan gaji, maka kita kan terima. Kalau kita jadi bos, kita yang memberi. Berarti kan kata Nabi itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan dunia usaha juga dunia yang lebih besar daripada dunia makan gaji. ya. Dan itu Roni buktikan sekarang dari 1 gerai itu berkembang jadi 6, kemudian ada 17 franchise. Ya. Dan masih tadi Bang Rio juga catat masih ada yang inden beberapa daerah yang akan membuka RA Kopi Latte tapi terhambat masalah Ya, pandemik ya. corona. Dan apa harapan ini untuk ini? Ya, Sekaitan dengan corona ini. kalau disangkut pautin corona ya, saya kira pasti semua orang pasti pengen cepat berlalu. Cepat gitu. berlalu. Semoga badai cepat berlalu. Dan badai pasti berlalu. Badai Kita yakin. berlalu, ya kan? Oke. Asal jangan kita aja yang berlalu ya bang. Pasti. Tapi dalam suatu hidup itu akan selalu ada masanya. Kullu nafsin saya ikotul maut. Yang bernyawa itu pasti Ini mati, kalau Ron. udah nyangkut nih hadis nih, saya juga masih awam di sini bang. Ya, jadi maksudnya kullu nafsin saya ikotul maut. Yang bernyawa itu pasti mati, Ron. Iya. Itu Pasti. janji dan Iya. dan kita pasti akan berlalu. Cuman apakah kita akan berlalu itu hanya begitu saja? Misalnya saat kita meninggal kita kemudian hanya disebut orang 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau seminggu paling banyak. Tapi waktu kita meninggalkan jejak, kita berdialektika dengan mungkin Roni berdialektika dengan pekerjaan, dengan usaha. Mungkin Andrioan berdialektika dengan hal-hal yang seperti ini, maka kita akan berbuat banyak untuk generasi seterusnya. Mungkin kita tidak berbicara hari ini, mungkin 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun lagi. Iya. Gimana juga Tan Malaka kan? Tan Malaka mungkin waktu itu berapa? Di sebelum itu dia lahir sebelum 1900, kemudian meninggal 1949. Dan hari ini masih disebut. Masih disebut ya. Nah, artinya kehidupan pasti berlalu. Ya pasti bang. Nah, cuman bagaimana kita mengisi kehidupan ini untuk yang lebih positif kan. Nah, oke. Yang tadi pandemik itu diharapkan segera berlalu biar gerainya bertambah kan. Gerainya bertambah. Bisa jadi nanti nih Dialektika Andrio nanti disponsori RA Kopi Latte terus ya Ron? Insyaallah. Bisa ya? Bisa. Tapi sampaikanlah Ron, gimana untuk generasi muda? Jangan sampai takut lah untuk menjadi seorang entrepreneur berarti ya. Iya. Nilai-nilai itu. Sampaikan juga gimana pesannya untuk generasi muda di luar. Jadi untuk generasi muda kita ini di zamannya ibaratnya kata orang. Tapi kita coba dulu Ron. Enak nggak nih? Kalau kurang nanti bisa dijemput ke gara kita langsung gitu kan. Luar biasa. Kita sebetulnya bukan Cabang terdekat dari sini pengopi, juga ada, tapi gitu kan. ini emang varian yang luar biasa yang memang wajib harus dicoba pemirsa semua. Ya. Ya. Dan hanya ada di RA Kopi Latte. Ya. Jadi kembali ke topik tadi lagi bang. Oke. Jadi untuk generasi muda jangan kita terpaku kepada satu pandangan gitu. Misalnya jangan terlalu cepat puas gitu. Ibaratnya kalau bagi saya itu jangan terlalu cepat puas Jangan gitu cepat kan. puas. Nah, kita catat itu. Jangan cepat puas. Saya lanjut. Apalagi di saat zamannya lagi maju-majunya sekarang ini, zaman milenial ya. gitu kan kata orang gitu kan. Kita harus bisa berlomba-lomba terhadap zaman itu. Jangan sampai kita ditinggalin oleh zaman gitu. Jadi kalau dilihat-lihat ya, peluang terbaik itu di saat sekarang ini emang berbisnis gitu. Ya, berbisnis ya. Emang berbisnis gitu. Jadi tadi dibilang jangan merasa cepat puas karena mungkin Bang Rio ingat satu filosofi Bang Rio sendiri nih ya. Ya. Mungkin lewat sini kita sampaikan. Filosofi seorang Andrio itu mengatakan
selalu nih kepada anak-anak kita sampaikan, Ya. dunia ini tidak akan pernah mempersiapkan diri, dunia ini tidak akan pernah menunggu kita siap. Ya. Karena siap tidak siap, maka dunia itu akan terus berputar dan akan terus Waktu bergulir. berlalu. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa ngucapin maaf dunia jangan berlalu dulu, saya belum siap, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yang tidak siap dengan perkembangan zaman, tidak siap dengan era persaingan di dunia, di kehidupan ya, maka kita akan tergilas dengan zaman. Iya, pasti. Dan ini luar biasa kalau Bang Rio melihat seorang sosok Roni Andika yang masih muda, ternyata masih punya wawasan cakrawala cara berpandang yang luas terhadap bagaimana kehidupan itu kan. Artinya apa? Tidak hanya puas dengan satu hasil yang sudah didapat dan tidak mau terlena, kemudian mau lebih mengembangkan sayap. Itu luar biasa, Ron. Dan mudah-mudahan kita tetap doakan RA Coffee Latte ini berkembang terus menjadi jangan tertutup menjadi hanya 23 gerai. Kita doakan mungkin jadi 2.300 gerai. Amin. Dan mudah-mudahan juga nanti ya kayak Starbucks kayak yang lain-lain itu ada di mana-mana, mana tahu. Kita tidak jangan pernah kita membatasi diri. Nah, itu kalimat tidak puas tadi Bang garis bawahi. Ya. Lebih menegaskan jangan pernah membatasi. Ya. Membatasi diri. Ya, Bang. Mudah-mudahan. Ya. Dan mungkin buat teman-teman di luar sana, ini satu contoh kita, jangan mau tergilas oleh zaman. Ikuti saja perkembangan itu, ikuti nurani Anda semua, ikuti nurani kita. Kita mau jadi apa itu enggak ada yang kata-kata gagal itu tidak ada. Ya, karena jangan pernah takut gagal. Yang penting gagal coba lagi, jatuh berdiri lagi. Jadi satu anak muda Sawalunto, kita selalu dengan dia, kemudian memotivasi anak muda yang ada, generasi muda yang ada di kota Sawalunto. Dan harapan terakhir Iron terhadap pemerintahan daerah. Kira-kira dengan usaha yang sudah sudah dirintis ini, dengan banyak gerai yang sudah terbuka di banyak daerah, harapan kepada pemerintah kira-kira apa? Dalam hal untuk ya atau misal ada semakin banyak event, makin kan itu juga pasti gitu. Oke. Gimana harapannya dengan keberadaan pemerintah? Kalau harapan sih, bagi saya sih harapan tuh nggak terlalu berharap sayangnya gitu. Yang penting karena kita swasta ya. Iya, karena kita swasta. Jangan kita kemajuan kita itu bergantung kepada seseorang. Iya, tapi di sini Bang Rio lebih melihatnya sinergitas. Karena apa? Pemerintahan yang baik itu juga akan bisa kota Sawalunto ini atau kota kabupaten yang lain di luar yang tempat kita berusaha itu geliatnya sebagai sebuah kota, sebagai sebuah daerah itu akan nampak apabila ada berkembang kegiatan ekonomi di daerahnya. Dan kegagalan pemerintah itu adalah saat memang dia tidak mampu membuat geliat ekonomi ada di daerahnya. Nah, itu yang Bang Rio maksud, ada sinergitas antara pelaku usaha dengan pemerintah. Nah, harapan Roni ini gimana? Kalau harapan saya sih bagi pemerintah ya harus jeli juga kan melihat bagaimana di lapangan itu seperti apa. Jangan yang jadi tanggung jawab aja yang diurus gitu ibaratnya. Jangan pekerjaan doang yang diaktivitaskan. Berarti harus ada space. Artinya kalau Bang Rio melihat kan harus ada kita memfasilitasi space ya. Artinya space yang memang ruang yang diberikan untuk para pelaku usaha itu yang memang bisa menunjang mereka untuk lebih mengembangkan sayap mereka di dunia usaha. Artinya tetap harus ada sinergi di situ kan? Iya pasti lah Bang. Kalau seperti itu atau seseorang itu bukan termasuk saya nanti. Mungkin ada yang lebih sukses dari saya nantinya. Suksesnya seseorang itu pasti nanti embel-embel di belakangnya. Ini asalnya orangnya dari mana? Toh kembali ke kotanya masing-masing. Yang tenornya siapa? Ya pastinya kotanya yang terbawa. Ini anak asal di sini tuh punya usaha sekian, udah punya perusahaan sekian banyak gitu kan? Artinya gitu kan? Bibitnya dari mana? Primordialnya tidak bisa dilepaskan. Artinya seorang Roni Andika yang juga masih anak Sawalunto, yang masih bangga jadi seorang anak Sawalunto. Pastinya saya bangga. Oke, siap. Oke Ron, mungkin mudah-mudahan dengan hal ini kemudian memotivasi mereka dan tidak hanya mungkin RA Coffee Latte, mungkin banyak lagi yang lain. Mungkin
kemarin kita ingat ada satu anak muda luar biasa yang juga seorang musisi, dia mungkin sekarang lagi buka laundry itu kan luar biasa. Bagus loh. Itu malah memotivasi aja, sesuatu yang tidak ada dia bikin ada gitu kan. Mudah-mudahan hal ini, konten ini bisa bermanfaat untuk adik-adik atau generasi muda di luar sana, dan ini tetap di Dialektika Andrio. Mudah-mudahan Dialektika Andrio ini bisa diterima nanti di luar sana. Amin. Oke Ron, terima kasih atas kedatangannya di malam ini. Mudah-mudahan ada kelanjutan dari sini kan. Kita bisa mau di mana? Mau di tempat RA kopinya atau kembali lagi kita ke sini? Oh, bisa. Kalau lebih santai, kalau kembali di sini lebih nyaman ya sambil ngopi-ngopi ya. Iya. Oke Ron, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Oke pemirsa, ini salah satu figur anak muda yang kita katakan sangat memotivasi sekali dan luar biasa varian yang dia ciptakan ini di dalam dunia bisnis. Dan bagi yang ingin bergabung bersama RA Coffee Latte, masih terbuka kesempatan untuk bergabung di dunia usaha ini. Mungkin kalau berbicara budget nih, kira-kira berapa budget yang harus mereka sediakan untuk menjadi franchise ini? Kalau untuk join franchise sama RA Coffee Latte, mungkin termasuk yang paling bawah ya, dibandingkan berapa kelas bawah, tapi bukan murahan ya. Jangan, tidak murahan gitu kan. Tidak murahan. Jadi gini ya, budget boleh. Budget kaki 5. Iya. Harga rasa bintang 5. Omsetnya juga bintang 5. Omset bintang 5. Oke, menarik pemirsa. Jadi kalau memang Anda semua ingin berbisnis di sini, silakan hubungi Roni Andika ya. Yeah. Atau kalau memang tidak bisa hubungi langsung, bisa lewat kita nanti di Dialektika Andrio. Kita akan salurkan nanti Anda semua kepada dia. Yeah. Dan tidak banyak juga. Paling sebut angka Ron, sebut angka. Kalau di angka itu kisaran 4 jutaan gitu. 4 jutaan itu mereka sudah dapat apa kira-kira? Udah langsung jualan. Langsung jualan ya? Ya, udah ready langsung. Dengan 4 juta sudah bisa langsung jualan, sudah bisa langsung menghasilkan. Kalau untuk BP-nya paling di pemesanan kedua gitu. Jadi di ini break even point. BP kan? Bisa belum ya? Di pemesanan kedua lah gitu. Ibaratnya stok yang pertama ini udah menipis, mungkin di pemesanan kedua itu udah. Oke guys. Iya. Dengan 4 juta, kamu semua, lo semua bisa buka usaha baru dan kamu bisa jadi bos. Jadi bos ya. Bisa jadi bos kamu. Dengan hanya 4 juta lo bisa jadi bos. Artinya jangan menghabiskan waktu dan hidupmu hanya untuk menjadi sesuatu yang belum jelas juntrungannya. Lebih bagus kamu jadi bos hari ini dengan 4 juta, kemudian nanti akan jadi bos yang lebih besar lagi dengan perkembangan usaha-usahamu ke depan. Dan juga nih bagi yang join sama saya, tidak sekedar hanya hubungan antara ibaratnya saya dengan konsumen aja gitu. Ibarat kalau butuh sharing bisnis atau pengalaman gitu, atau ada kendala, ini berlanjut ya? Juga bisa dihubungi. Oke. Kenapa? Ini anggap ini closing testimoninya. Jadi artinya kalian semua tidak tertutup hanya untuk usahanya saja, tapi bagaimana nanti untuk pengembangan usaha kalian bisa juga sharing langsung dengan owner RA Coffee Latte. Gitu. Sharing pengalaman. Oke Ron, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Oke Ron. Oke pemirsa, masih di konten Dialektika Andrio. Jangan lupa ya buat like, komen, dan yang belum subscribe ya, jangan lupa diloncengin buat subscribe dan loncengin, jangan lupa buat supaya channelnya Andrio ini bisa berkembang lagi ke depan. Amin. Oke, sampai jumpa di Dialektika Andrio selanjutnya. Ciao. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentate.